Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba saya mau bertanya, pernahkah kalian semua melihat fenomena hujan turun, gunung meletus, atau kemacetan di jalan? Menurut kalian, mengapa peristiwa-peristiwa tersebut bisa terjadi? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu dapat terjadi. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, hingga bagaimana cara menulis teks eksplanasi tersebut. Mulai dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri adalah jenis teks yang menjelaskan proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena, baik alam, sosial, budaya, itu bisa terjadi. Nah, teks ini dibuat berdasarkan fakta dan ilmu pengetahuan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis kepada pembaca. Nah, boleh dilihat poin yang pertama. Di situ tertulis menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Artinya, teks eksplanasi berisi penjelasan mengenai bagaimana sebuah peristiwa terjadi dari awal hingga akhir. Jadi, teks ini tidak hanya memberitahu bahwa suatu peristiwa itu terjadi, tetapi juga menjelaskan prosesnya secara lengkap. Poin yang kedua, membahas fenomena alam, sosial atau budaya. Fenomena alam nih, misalnya seperti hujan, kemudian fenomena sosial itu kemacetan lalu lintas, sedangkan fenomena budaya misalnya upacara adat atau tradisi masyarakat. Poin ketiga yaitu disusun secara logis dan sistematis. Di mana maksudnya penjelasan dalam teks harus berurutan dan masuk akal sehingga pembaca dapat mengetahui atau mengikuti alur proses dengan mudah. Nah, sekarang siapa nih yang bisa menyebutkan contoh fenomena alam selain hujan? Ya, betul sekali, Melisa. Contoh lain dari fenomena alam itu gempa bumi. Baik, kita lanjutkan, yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang kita akan membahas ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Teks eksplanasi menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa atau fenomena tersebut dapat terjadi, baik secara bertahap maupun berdasarkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kemudian yang kedua, bersifat faktual, di mana informasi yang disampaikan didasarkan pada data, fakta, atau hasil pengamatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan pendapat atau imajinasi penulis. Yang ketiga, membahas fenomena alam, sosial, budaya, atau ilmu pengetahuan. Objek yang dijelaskan berupa peristiwa nyata seperti gempa bumi, banjir, proses fotosintesis, globalisasi, atau terbentuknya pelangi. Yang keempat, ada menggunakan hubungan sebab akibat dan urutan proses. Isi teks menunjukkan keterkaitan antara penyebab dan akibat atau menjelaskan tahapan suatu proses secara runtut sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baku dan informatif. Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, jelas, lugas, serta bertujuan memberikan informasi, bukan mempengaruhi pembaca. Yang keenam, menggunakan istilah ilmiah atau teknis. Teks eksplanasi sering memuat kosakata khusus yang berkaitan dengan topik yang dibahas, misalnya evaporasi, erosi, inflasi, atau fotosintesis. Yang ketujuh, ada menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Kata hubung yang sering digunakan antara lain, yang pertama itu konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Misalnya, karena, sehingga, akibatnya, dan oleh sebab itu. Yang kedua itu konjungsi kronologis atau urutan waktu. Yang pertama, misalnya ada kemudian, setelah itu,
selanjutnya, dan akhirnya. Dan yang terakhir adalah bersifat objektif. Penulis tidak memasukkan opini atau perasaan pribadi. Fokus utama teks adalah memberikan penjelasan yang logis dan berdasarkan fakta. Contoh singkatnya, pada teks eksplanasi tentang proses terjadinya hujan, penulis akan menjelaskan proses penguapan air, pembentukan awan, hingga turunnya hujan secara berurutan, berdasarkan fakta ilmiah, bukan sekadar menceritakan pengalaman saat hujan itu turun. Intinya, teks eksplanasi memiliki ciri utama, yaitu faktual, objektif, menjelaskan proses atau sebab akibat suatu fenomena, menggunakan bahasa baku, istilah ilmiah, serta konjungsi kausalitas dan kronologis. Yang ketiga ada struktur teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini biasanya berisi gambaran umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Yang kedua, ada deretan penjelas. Bagian ini merupakan inti teks karena menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena secara runtut. Artinya, dijelaskan secara dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga ada interpretasi, yaitu bagian penutup yang berisi simpulan atau penegasan terhadap suatu fenomena yang dijelaskan. Nah, supaya lebih mudah dipahami, bayangkan kalian sedang menjelaskan proses memasak mie instan. Awalnya kalian mengenalkan kegiatan memasak, lalu menjelaskan langkah-langkahnya, kemudian memberikan kesimpulan. Itulah konsep struktur teks eksplanasi. Kita akan membahas kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik. Lebih mengutamakan fenomena atau peristiwa yang bersifat umum, misalnya proses terjadinya hujan, gempa bumi, atau yang dalam fenomena sosial itu pengangguran, dibandingkan partisipan manusia. Yang kedua yaitu menggunakan istilah teks teknis atau ilmiah. Banyak menggunakan kosakata khusus atau istilah bidang ilmu tertentu yang relevan dengan topik pembahasan. Contoh, evaporasi, fotosintesis, atau inflasi. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Kata sambung yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, akibatnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan konjungsi kronologis. Kata sambung yang menjelaskan atau menyatakan hubungan keterangan waktu atau urutan kejadian. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya, dibangun, terlihat, disebabkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menggunakan kata kerja material atau relasional. Yang pertama itu verba material, menyatakan tindakan fisik, misalnya mengalir, meletus, mendorong, dan lain-lain. Yang kedua, verba relasional, berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap, misalnya merupakan, ialah, adalah, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh itu bersifat denotatif. Makna kata yang digunakan adalah makna sebenarnya atau lugas, bukan kiasan, agar informasi bersifat objektif dan faktual. Pola pengembangan yang ada di teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi sendiri memiliki 2 pola pengembangan. Yang pertama yaitu pola sebab akibat, yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena adanya penyebab tertentu yang menghasilkan akibat tertentu. Kemudian yang kedua yaitu pola kronologis, yaitu menjelaskan suatu proses berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir. Contohnya, proses terjadinya hujan dijelaskan mulai dari penguapan, pembentukan awan, hingga turunnya hujan. Semua dijelaskan secara berurutan. Ada langkah menulis teks eksplanasi. Nah, seperti teks-teks yang lain, dalam teks eksplanasi juga kita memerlukan langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi supaya lebih logis dan sistematis. Apa saja sih langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi tersebut? Nah, tentunya yang pertama
kita harus menentukan topik atau fenomena. Kalian bisa memilih fenomena yang menarik, aktual, dan tentunya kalian kuasai. Misalnya, proses terjadinya gempa bumi atau fenomena yang lain. Kemudian yang kedua, mencari dan mengumpulkan informasi. Kumpulkan data, fakta, dan informasi yang akurat dari berbagai sumber terpercaya, boleh dari buku, artikel ilmiah, atau berita untuk memperkuat penjelasan kalian. Yang ketiga, menyusun kerangka teks. Buat kerangka karangan sesuai struktur baku teks eksplanasi yang meliputi 1. Pernyataan umum, pengantar tentang fenomena yang akan dibahas. Yang kedua, deretan penjelas. Urutan kejadian atau tahapan yang mencakup mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, interpretasi atau ulasan, kesimpulan atau ringkasan dari topik yang akan dibahas. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka. Kembangkan setiap poin di dalam kerangka menjadi paragraf yang padu. Pastikan urutannya logis dan berfokus pada hubungan sebab akibat. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Pastikan tulisan kalian objektif dan tidak mengandung opini pribadi. Gunakan istilah teknis yang sesuai serta kata sambung kausalitas atau sebab akibat, seperti karena, sehingga, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah merevisi dan menyunting. Baca kembali draft tulisan kalian untuk memeriksa kelogisan alur, tata bahasa, dan tanda baca. Syuting jika ada bagian yang kurang jelas atau keliru. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan dari pembahasan kita tadi. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena secara logis dan sistematis. Teks ini memiliki struktur berupa pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Selain itu, teks eksplanasi menggunakan kaidah kebahasaan seperti konjungsi sebab akibat, kronologis, kemudian kata kerja material, kalimat pasif, dan juga bahasa baku. Dan tujuan dari teks eksplanasi sendiri adalah memberikan informasi agar pembaca memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa tersebut bisa terjadi. Apakah di sini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh untuk mengacungkan tangan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena diawali dengan doa, maka ditutup dengan doa juga. Nah, dengan sikap sempurna, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan.